warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Novianti dengan NPM 2211021050. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana saya McGregor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Novianti dengan NPM 2211021050. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana saya mengoperasikan data pada Stata 17. Baiklah, di sini saya menggunakan data tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Dapat dilihat di sini dari tahun 2000 hingga 2020. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan clear all, set more of, dan juga capture log loss. Ini kita bisa merunning dari execute ataupun Ctrl D. Kali ini saya akan melakukannya dengan Ctrl D. Oke, baik, dapat dilihat. Lalu di sini kita akan membuat log file. Nah, log file ini bisa kita namakan sesuai yang kita butuhkan ya. Lalu bisa di sini langsung Ctrl D. Nah, pada di sini saya akan sedikit berbeda karena saya akan menginput datanya secara manual dengan memilih file di sini, lalu import Excel, lalu pilih browse. Nah, di sini saya menggunakan data stationer, lalu open. Oke, di sini kita akan mencentang yang import first row as variable names. Oke, jika sudah, lalu kita langsung bisa ke declare data sebagai time series ya. Ctrl D. Oke, lanjut kita mau ke gen ID tahun dan juga format ID tahun. Kita Ctrl D di sini. Setelah itu kita akan melakukan reset ID tahun. Kita merunning ini, Ctrl D. Oke. Bisa dilihat deltanya itu 1 bulan. Lalu langsung saja kita mau ke metode non-formal, port variable, sum kemiskinan, dan TS line. Jadi kita bisa Ctrl D. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat bahwasanya adanya tren penurunan dari tahun 2000 ke 2001. Mana penurunan ini memiliki indikasi positif yang mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau pertumbuhan ekonomi selama periode tahun tersebut. Nah, lalu sebentar kita akan men-execute TX line ini karena tertutup ya. Oke, ini sama seperti tadi penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sum kemiskinan. Jadi di sum kemiskinan ini dapat dilihat bahwa observasinya sebanyak 21 dengan nilai rata-rata atau mean-nya itu 16,35 dan standar deviasinya di sini ada 3,45 dengan nilai minimal yang dimiliki itu sebesar 11,67 dan juga nilai maksimal yang dimiliki pada tingkat kemiskinan yaitu berada di 22,66. Oke, lanjut selanjutnya yaitu kita akan menguji parallelogram. Kita langsung saja Ctrl D. Oke, Ctrl D, kita kontrol yang metode formal dulu agar kelihatan ya, mohon maaf. Nah, untuk di parallelogram sendiri, kita dapat melihat bahwasanya pada nilai AC atau autokorelasi pada leg pertamanya sebesar 0,855, di mana menunjukkan relasinya sangat kuat dengan data kemiskinan pada periode dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 yang menggambarkan adanya autokorelasi yang signifikan pada keseluruhan leg. Nah, artinya data kemiskinan bersifat random dan polanya dapat diprediksi. Lalu di sini juga pada nilai PAC itu leg pertama sebesar 0,940, mana pada leg
leg berikutnya seperti leg 2, 3, hingga 8 ini mengalami penurunan yang signifikan. Artinya tingkat kemiskinan sebelumnya ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan saat ini. Maksudnya tingkat kemiskinan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan saat ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menguji ini dengan konstanta intercept atau drift. Oke, namun kita meregresinya bisa dari sini. Contoh di Fuller, regresi dan juga Fullernya. Di sini Ctrl D. Oke, bentar. Dapat dilihat di sini di layar. Di contoh di Fuller pada regresi di kemiskinan 1 ya. Nah, di sini di Fuller dengan nilai F besar 11,01 dan probabilitasnya itu 0,0038. Hal ini menggambarkan bahwasanya model ini memiliki signifikansi secara keseluruhan. Dengan koefisien regresi pada kemiskinan leg 1 ini memiliki nilai minus 0,045 yang dimana menggambarkan ada peningkatan tingkat kemiskinan pada periode sebelumnya yang akan berdampak pada periode masa kini dan dampaknya tersebut adalah negatif seperti itu. Lalu dengan nilai konstantanya di sini ada 0,213 yang menggambarkan bahwa nilai rata-rata pada tingkat kemiskinan suatu variabel independen dengan 0. Oke. Lalu sedangkan pada uji di Fuller pada kemiskinan sendiri nilai P-nya adalah 0,0141 yang dimana ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan hal ini dapat menolak H0 sehingga data tersebut dapat dikatakan data yang stasioner. Lalu selanjutnya ini kita akan meregresi ini kalau tidak terlihat, mohon maaf. Oke. Jadi itu tadi sampai di sini. Oke. Nah, pada regresi tabel di regresi tabel Mackinnon ini dapat dilihat bahwa kemiskinan pada leg 1 ini memiliki koefisien sebesar minus 0,045 yang dimana menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkat kemiskinan di periode sebelumnya yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan saat ini dengan nilai konstanta sebesar 0,213 yang dimana menunjukkan adanya estimasi rata-rata perubahan tingkat kemiskinan ketika variabelnya sama dengan 0. Seperti itu. Lalu sama halnya kepada uji augmented di Fuller yang dimana hasil dari keduanya ini sama seperti sebelumnya. Nah, dapat dilihat ya di sini nilai probabilitas F-nya sebesar 0,0141 dan juga R square-nya sebesar 0,412 dan leg satunya ini memiliki nilai minus 0,058 dengan koefisiennya tersebut dan juga konstantanya 0,220 yang dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai data yang stasioner. Sama halnya dengan di Fuller di kemiskinan pada leg 1 ini dapat dilihat kemiskinan leg 1-nya minus 0,058861 dan konstantanya adalah 0,220825. Nah, pada leg 2-nya juga di sini kita bisa lihat. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi yang terputus. Selanjutnya ini kita akan meregresi yang tanpa konstanta. Ctrl D. Kita akan meregresi semuanya terlebih dahulu ya. Lalu ada konstanta dan tren. Juga di sini ada uji Heron kemiskinan. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya di
tanpa konstanta. Sebentar. Oke, di sini kita bisa melihat ada 9 observasi dengan leg pertama, di mana tes statistik atau nilai ZT-nya itu minus 5,426, di 1%-nya itu ada min 2,660, 5%-nya ada min 1,950, dan juga di 10% ini ada min 1,600, yang dimana hal tersebut memiliki tingkat penurunan seperti itu. Nah, sedangkan pada regresi tabelnya, pada nilai koefisien leg 1 sebesar minus 0,045 dengan nilai probabilitasnya itu 0,00 seperti itu. Lalu, sedangkan di konstanta dan trennya memiliki tes statistiknya itu sebesar minus 0,469. Sedangkan di Dickey-Fuller 1% dia memiliki minus 4,380, di 5%-nya dia ada 3,600, dan juga 10%-nya yaitu ada min 3,240. Nah, di sini mereka memiliki p-value-nya sebesar 0,9846. Dengan regresi tabel pada koefisien leg pertamanya ini mempunyai nilai minus 0,0706. Dengan nilai trennya adalah minus 0,006 dan nilai konstantanya itu sebesar 0,4914. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini pada uji Philip Peronnya memiliki observasi sebanyak 20. Nah, ini ada nilai Z-nya, mana tes statistiknya adalah minus 0,906 dengan nilai ZT-nya minus 4,215. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ya, pada peperon kemiskinan seperti ini, tes statistiknya berada di nilai minus 1,682 dan nilai Z-nya berada di minus 0,751 dengan nilai p-value-nya 0,9696. Nah, sedangkan dengan peperon kemiskinan Nokonsnya, mereka memiliki nilai tes statistiknya sebesar 0,672 dan juga nilai ZT-nya minus 15,835 seperti itu dengan dengan number observasinya sebanyak 20. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.